Dalam nama Tuhan Yesus, gagalkan dan teguhkan urapan itu yang sudah kau terima. Teguhkan, teguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah salah pilih sebenarnya. Kenapa kamu rasa cara dia menyembah dan memuji Tuhan tuh kamu rasa biasa-biasa kan? Sebab kenapa? Dia sedang mau belajar macam mana berjalan di dalam pujian penyembahan yang dipimpin Roh Kudus. Dia mau sebati di dalam roh dia. Dia sedang mau menyesuai. Sebab selama ini walaupun dia melayani, banyak tempat dia melayani, tapi pelayanan tanpa pengurapan itu berbeza dengan yang diurapi Tuhan. Berbeza itu. Kamu tengok aja tempat-tempat lain. Kamu tengok aja cara dorong. Bukan kita mau temberang, tapi dunia sudah cukup rosak dan gelap. Mereka memerlukan terang itu kembali. Bukankah kita pembawa api kemuliaan itu? Bila kita pembawa api kemuliaan itu, kita tidak boleh hidup serupa seperti dunia ini. Banyak sudah firman Tuhan kita baca. Banyak sudah. Bila perbuatan perangai kita itu serupa seperti dunia, Tuhan tidak akan berkenan. Dia akan menarik urapan itu kembali. Dan sekarang masanya urapan itu ditarik kembali bagi mereka yang bermain. Kamu boleh tangkap gak sekarang? Kamu bilang macam biasa bah, sentiasa macam biasa yang dipilih, diurapi begini. Iya, tapi ada waktu urapan itu akan ditarik. Kenapa ditarik? Sebab bencana yang sebelumnya itu tidak sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan menarik dan Dia akan memilih yang sungguh-sungguh. Bencana yang baru sedang menanti. Saya bilang sama Pastor James, kau berdiri ke khotbah? Kau khotbah kan di Malang? Saya bilang, kau khotbah kah atau saya? Terus dia bilang, mana-mana saja. Siapa yang ada mau kasih sampai, kalau kau ada mau kasih sampai, kau kasih sampailah, dia bilang. Jadi saya berdirilah. Sebab keadaan alam roh sekarang sangat teruk. Banyak sudah dibawa oleh kuasa kegelapan, dibawa oleh aura gelap. Banyak, kamu tidak sadar saja. Itulah kenapa Gembala Sidang bilang semangat, semangat. Kenapa sentiasa dia suruh semangat? Sebab dia pun tahu tanpa api itu manusia tidak dapat diselamatkan. Kalau manusia tinggal di dalam kegelapan, manusia tidak dapat diselamatkan. Kita tidak dapat diselamatkan. Roh kita, tubuh ini, jiwa ini tidak dapat diselamatkan.
Jangan lupa kita manusia. Kita manusia. Kami pun manusia. Walaupun dibilang hamba-hamba Tuhan, tapi tetap manusia. Walaupun kamu bekas diurapi, dia tidak akan segan-segan menarik urapan itu kembali. Salah satu dia apa? Raja Saul. Kamu tahu Raja Saul kan? Kita sudah tahu cerita dia. Raja Saul tidak mendengar perintah Tuhan. Dia tidak mendengar Nabi Samuel punya perintah. Dia bilang tumpaskan semuanya, tetapi dia tidak tumpaskan semuanya. Itu kita sudah tahu tuh cerita. Tidak perlu kita buka kembali firman Tuhan. Itu sudah cukup tertanam di dalam hati kita. Sudah sering kali disampaikan. Disebabkan Saul tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel sampaikan kepada Saul, dan Saul tidak mendengar. Urapan itu ditarik kembali. Tuhan memberi dia peluang 2 kali. Kamu tahu? 2 kali. Dan kedua kali itu dia ditarik. Urapan itu ditarik. Disebabkan dia tidak mendengar. Dan itu masa kelas sudah disampaikan. Sebenarnya kalau mengikuti yang betul, itu masih panjang tau uraian dia. Macam mana kamu mau mengerti tentang pribadinya Saul dan Daud. Namanya kelas itu kita belajar membongkar rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi saya harap setiap penari robana hari Minggu ini kamu punya giliran, kamu ambil serius lah. Penari robana, kamu berkhotbah hari ini masa kelas, harap kamu ambil serius ha. Si Avila, si Rusdina, si Levia, itu yang saya tunggu-tunggu. si Suhaini. Jangan sekali kelas robana lihat 3 orang saja datang. Semua larikan diri. Hanya di Kulalang sudah itu. Nah, mau menjadi lalang sudah itu kalau begitu tuh. Menjadi serigala di tengah-tengah domba. Ya, itu dia betul sekali. Sekarang ya, semakin tegas kamu tidak dapat menipu tau. Harus tahu kamu. Betul sekali. Macam mana pun kita kan Tuhan bilang penghakiman itu bermula dari rumah masing. Bukankah ini rumah Tuhan? Itu permulaan dia. Itulah Tuhan bilang tidak ada yang tersembunyi. Jadi sekarang kamu saya sedialah ini. Dia jangan banyak meretek lah di depan. Jangan pegang ke nomor 22 ini, Mas. Selain Raja Saul yang ditarik kembali urapan itu, begitu juga kepada Nabi Musa. Nabi Musa urapannya bukan saja ditarik tapi dipindahkan kepada Yosua. Tuhan Yesus bilang, dia cakap, sudah dekat waktunya. Jadi maksudnya bagi mereka yang tidak serius dengan pelayanan mereka, tidak serius dengan panggilan, urapan dan pertobatan mereka, itu akan membawa celaka kepada diri kamu sendiri tahu. Sebab kenapa? Kamu sudah terima urapan. Di sebalik urapan yang kamu terima itu pasti ada penghukuman. Kalau kamu tidak jalankan karunia kuasa urapan itu yang kamu sudah terima. Itulah kenapa Gembala Sidang bilang,
Belajar guna iman. Iman, mana iman kamu? Mana? Itu udah jawab, guna iman. Sebab selama ibadah, iman kamu diurapi. Kenapa kamu diberi penumpangan tangan kepada hamba Tuhan dan kamu menerima kuasa urapan api? Sebab Tuhan mau iman kamu diurapi supaya bila kamu berjalan dalam kehidupan kamu sehari-harian, iman kamu dapat mengalahkan yang gelap. Perbuatan yang gelap yang bukan dari Tuhan itu kamu akan dapat mengalahkan dengan iman yang diurapi. Bukan setakat kamu terima saja pengurapan kau. Mungkin di sini banyak yang tidak paham kenapa diurapi. Kenapa harus terima urapan? Bukan saja memantapkan, bukan saja menggandakan urapan dalam pribadi kamu, tetapi iman itu harus dihidupkan. Kenapa harus dihidupkan? Karena ada karunia Allah yang tersembunyi di dalam pribadi kamu. Kamu paham kan tidak nih? Ini bukan kelas, tapi saya mau seluruh sidang jemaat Tuhan mengerti apa arti dia itu iman yang diurapi. Dan bila iman kamu diurapi dan kamu diberi amanat, kamu diberi ranking di dalam apa ranking dalam Melayu nih? Pangkat. Bila kamu diberi pangkat di dalam alam roh dan kamu pandang remeh, pandang rileks, lambat, kamu rasa tidak Tuhan mengampuni. Saya menangis saja sama Tuhan, saya minta ampun saja, terus dia datang tuh, dia kasih balik tuh. Itu Tuhan berbelas kasihan. Kalau Tuhan pindahkan kepada orang lain, kalau Tuhan bilang tidak, sudah cukup. Macam Raja Saul, kamu tengok, Raja Saul tidak menerima balik urapan dan kuasa itu. Sebab kenapa? Sudah terlambat untuk sadar, lambat menyadari keadaan. Dia pikir apa yang dilakukan itu betul saja. Sebab kenapa? Raja. Macam kita, apa yang kita buat kita pikir betul saja, sebab kita diurapi. Salah. Itulah Tuhan Yesus bilang, belajar rendah hati. Jangan bilang kamu pemimpin, kamu pastor. Oi pastor bah ini, oi evangelis bah ini. Tapi kamu tidak jaga urapan dalam pribadi kamu, dan kamu lambat menyadari bahwa apa yang kamu buat itu bukan dari suaranya Tuhan. Urapan itu akan ditarik kembali. Tuhan Yesus bilang sudah masanya. Kamu tengok saja. Siapa yang main-main dengan urapan yang kamu sudah ada, itu akan diambil kembali kepada jiwa yang baru, yang haus dan lapar akan urapan dan hadirat Tuhan. Jangan kamu ketinggalan, jangan betul-betul tergenapi, terdahulu menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Saya belum buka firman nih. Kita pergi dalam Ulangan pasal 31 ayat 14. Ulangan 31 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan
Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Maksudnya di sini ayat 14 bilang, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maksudnya sudah masanya urapan itu dipindahkan. Nah, ini kalau kamu mengerti secara jasmani memang tidak logik lah. Tapi kalau kamu mengerti di dalam alam roh, secara dalam pimpinan Roh Kudus, kamu akan paham apa yang saya coba sampaikan kepada kamu. Dia bilang Tuhan Yesus di sini sudah sampainya masa itu, bahwa urapan yang ada pada Nabi Musa itu dipindah kepada Yosua. Disebabkan apa? Disebabkan ketika di air Meribah itu Musa memukul 2 kali batu itu. Nah, itu kita sudah tahu, kita tidak perlu buka di sana. Disebabkan perbuatan Musa itu, dia sudah melanggar perintah Tuhan. Sebab Tuhan bilang, berbicara saja kepada batu itu, bukan pukul, tetapi dia memukul batu itu sebanyak 2 kali. Itu sudah dikatakan tidak mendengar perintah Tuhan. Sedangkan Nabi yang luar biasa. Kamu boleh tambahkan secara tidak peduli apa pangkat kita dalam alam roh. Kalau kamu tidak jaga otoriti kamu dalam alam roh, kamu sama juga urapan itu akan ditarik kembali. Kamu tidak mendengar, urapan akan ditarik kembali. Kamu bermain-main dengan urapan Tuhan dalam pribadi kamu, urapan akan ditarik kembali. Bukan saja kepada mereka yang ada bakat dalam alam roh, tetapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah ada api Pentakosta. Bukankah nama gereja ini api kemuliaan Tuhan? Maksudnya bukan saja kepada barisan paling terdepan, namun kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kan pada minggu lepas saya sudah katakan, urapan yang ada dalam pribadi kamu itu adalah urapan tersembunyi. Kamu kena keluarkan karunia Allah yang tersembunyi itu di dalam pergumulan kamu, di dalam iman perang, iman yang diurapi. Sebab tanpa iman perang, tanpa iman yang diurapi, karunia yang tersembunyi itu sangat susah ditonjolkan, digunakan di dalam jasmani dan dalam alam roh. Sama juga. Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku, kamu tinggal huruf besar sana, aku, huruf besar, dia huruf besar, maksudnya Tuhan Yesus sendiri yang akan memindahkan urapan itu. Kamu mau alang-alang melayani sebagai present worship sini, kamu mau alang-alang melayani, kamu punya talenta karena pindah kepada jiwa yang baru. Kamu buka pikiranlah sekarang, secara logik dan kamu menjadi acuh
coba acuh menjadi jemaat, melihat yang kau sudah tidak berdiri lagi di sini. Sebab di dalam perjanjian lama itu Musa membangunkan kemah suci. Nah, kemah suci itu orang biasa tidak boleh masuk di sana tahu. Hanya para imam-imam. Nah, sama juga pada saat ini, sekarang ini, tidak boleh sembarangan orang berdiri di sini. Melainkan kamu disuruh untuk berdiri. Tangan pula tiba-tiba si Atika berdiri di sini. KN, saya lah berdiri sini. Tak pula tiba-tiba dia yang mau berdiri kan? Terus orang pun melotot melihat, menengok, bilang orang pun pelik kan, kenapa tiba-tiba berdiri di sini? Sebab tahap para imam yang boleh ada di sini, kalau secara di dalam kita ikut kemah suci punya, itu tabernakel, itu bukan sembarangan orang boleh masuk. Sebab ruangan ini boleh dikira ruangan yang ada ini, yang ada roti, meja roti sajian. Kalau saya mau ulas, kalau saya mau kasih terang sama kamu ini, tidak boleh. Terlalu panjang, nanti sampai besok pagi kita di sini. Kita tunggu waktu Tuhan untuk supaya kamu pahamlah, untuk memperjelaskan selebihnya. Ayat 15. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Ayat 16. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Kalau kamu baca saja biasa tuh ayat 16, itu ayat 16 sangat dalam tahu maksudnya. Maksud dia di sini, walaupun urapan itu sudah dipindahkan, manusia tidak berhenti melakukan pelanggaran dan dosa. Itulah kenapa Tuhan sentiasa mengangkat yang baru. Itulah kenapa kita di sini bukan gembala sidang saja yang di sini, bukan seorang lagi, bukan satu orang, tetapi sudah bertambah. Disebabkan kenapa? Tuhan Yesus tahu apa yang manusia akan lakukan di masa depan. Bukankah dia Alfa dan Omega? Bukan main cakap-cakap saja. Tuhan, kita sembah Alfa dan Omega, bah. Tahu masa depan. Iya, memang pun tahu masa depan. Disebabkan dia mengerti masa depan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini harus berkata. Kamu paham? Itulah kenapa pangkat dan otoritas yang ada dalam pribadi kamu itu semakin meningkat. Sebab Tuhan Yesus bilang, kembalilah. Tuhan mau kamu kembali kepada Tuhan Yesus, di mana pengurapan itu yang sebenarnya. Mana
otoritas kamu? Mana? Itulah kenapa kami selalu bercakap, kami bilang, kalau gereja sudah membesar, satu orang tidak dapat. Panggil dulu basi pastor di sini nih, ada orang itu nama Tuhan tuh. Itu apa nama Tuhan tuh Legion. Baru kau sibuk-sibuk mau panggil hamba Tuhan, sana tuh hamba Tuhan. Jadi semua asumen pas-pas. Gara-gara mau panggil hamba Tuhan. Tuhan bilang tidak cukup hanya seorang. Dia mau membangkitkan lebih daripada seorang. Bukan saja kami, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Bangkit! Guna otoritas kamu. Jangan biarkan mereka akan meninggalkan aku dengan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Kamu pikir kamu sudah ditanda? Pastor Jas, Levon, Atika, kamu pikir kamu sudah ditanda? Masa depan dia nanti? Jangan pernah berpikir yang kamu tidak mengingkari. Itulah kenapa Tuhan selalu suruh kamu merendah hati, agar roh jahat tidak menyelusup di dalam. Bila roh jahat menyelusup di dalam, disebabkan kamu terlalu tinggi hati. Itu yang membuat urapan itu keluar. Dan kamu yang akan mengingkari perjanjian Tuhan. Kamu tidak boleh menyalahkan kepada Apostol Iker Reda, sebab bukan dia. Bukan dia. Maksudnya kenapa kamu diberi itu, darah anak domba itu? Kenapa kamu dimeteraikan? Karena Tuhan memberi kamu tanggung jawab yang lebih besar. Dan Tuhan melihat masa depan, bahwa kamu dapat memikulnya. Tapi di dalam kerendahan hati, bangun semua jemaat Tuhan. Hentikan segala sikap-sikap manusia yang suka mengingkari perjanjian Tuhan. Hentikan. Itulah kenapa kita adalah pembawa api kemuliaan Tuhan itu. Memang kita sedang dibawa ke tanah perjanjian itu, yaitu surga yang menanti. Tetapi pastikan api itu disebarkan, disampaikan kepada keluarga-keluarga kamu yang lain. Kita pergi lompat ayat 20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang ku janjikan. Kamu tunggu sana. Ke tanah yang ku, kayak dia huruf besar, maksudnya yang Tuhan janjikan. Dengan apa? Sumpah. Kamu pikir biasa tuh Tuhan lakukan tuh perjanjian tuh? Dengan sumpah jemaat Tuhan, dengan sumpah. Yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka
mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Kamu tengok betapa baiknya Tuhan. Macam kita sekarang nih, Tuhan sedang memberi tahukan kita bahwa gedung ini akan membesar. Entah membesar atau pindah ke tempat lain, itu urusannya Tuhan. Dan walaupun kamu memberi gereja, tetapi tidak ada yang mati kelaparan. Ada yang kelaparan 1 minggu, angkat tangan. 3 hari, angkat tangan. Siapa kelaparan? Tidak juga kan? Masih juga ada nasi di rumah kan? Mustahil tidak nasi. Mustahil ada garam saja di rumah sama Ajinomoto. Siapa yang ada Ajinomoto sama garam saja di rumah tidak nasi, angkat tangan. Itu maksudnya diberkati itu. Tidak semestinya kamu dilimpahi dengan material. Baru kamu bilang, oh berkat, berkat, berkat. Bodoh namanya itu. Entah, itu namanya bodoh. Maksudnya berkat itu kesehatan kamu. Kamu pikirlah kamu ada umur sampai sekarang. Bukankah itu kasih karunia Tuhan? Kamu masih hidup. Kenapa? Ada sudah yang ada keranda sekarang, ada siap. Aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Nah, disebabkan mereka terlalu kelimpahan pada waktu itu dan pada masa yang akan datang, Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah tahu yang Tuhan itu, manusia, umat Israel itu akan mengingkari perjanjiannya Tuhan. Nah, bukan saja umat Israel itu melakukan pelanggaran di dalam perjanjian Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada Allah lain. Maksudnya menyembah Allah lain ini bukan saja kamu menyembah berhala tahu. Kalau ini termasuk itu keinginan kamu. Siapa yang suka main game? Game aja terus menerus. Nah, itulah kamu punya Allah. Maksud dia. Sabar Audrey. Itulah kamu punya Allah. Itu game kamu. Nah, itulah maksud dia Allah lain. Nah, di sini bukan saja game, tapi kesukaan kamu apa? Apa kesukaan kamu? Bukankah Apostol Februari bilang yang masa hari Minggu tuh, masa kelas tuh, dia ada cakap tentang keinginan daging. Sebab keinginan daging itu, ingat, kita sudah tahu ayat firman Tuhan, keinginan daging tidak dapat bersatu dengan roh. Dia tidak dapat bersatu. Dia tidak dapat bersatu tau. Oke, kita tengok dulu nih. Oke, play dulu. Hijab. Nah, oke, pause. Ayah, lambat. Biar play aja. Belah, play saja. Kau tengok, oke, stop. Kau tengok. Kamu tengok, Efesus pasal 6. Kan dia bilang bukan melawan dengan darah dan daging. Melawan tibumu silat. Kamu tahu lah itu. Sudah sering kali sudah kita baca tuh firman Tuhan. Kamu tengok, goblin di belakang dia. Nah, macam mana kamu mau tampar tuh goblin kalau kamu tidak nampak? Baru kita yang di sini tiada. Oke, play. Yuk, banyak kan rujak di udara. Kasih kurang tuh lagu, kasih kosongnya tuh lagu.
Berbeda bunyi. Kamu tengok, duduk-duduk Tuhan dibawa, orang tidak tahu, tapi dorang menghidupi kehidupan mereka seharian dengan apa yang dorang suka. Dorang pikir dorang sudah tahu, dorang tahu Tuhan Yesus, dorang pikir dorang oke. Tapi sebenarnya dalam alam roh dorang tidak tahu yang ada yang mengekori mereka. Oke, teruskan. Tengok, nah itu orang saudara kan tidak? Ada ular bernyulik di kaki dia, tidak kan? Dia tidak cakap dalam nama Yesus, kau hancur kau ular. Tidak ada cakap, sebab dia tidak sadar. Sebab ini penglihatan dalam alam roh. Oke, teruskan. Kamu tengok, punya syuk tuh goblin, dia peluk-peluk lagi pada leher. Nah itu kalau ada berdoa lah, baca kitab. Oke, teruskan aja. Nah kau tengok, bukan saja ular berbentuk kalajengking pun ada melingkari di kaki. Bah, kamu tengok kaki kamu sekarang. Minta buka mata roh kamu. Manusia tidak sadar kan? Begitulah dalam alam roh. Mereka pikir dorang betul, apa yang dorang betul betul. Nah, bangun lagi dah, sadar betul-betul. Oke, kamu tengok tuh goblinnya besar di leher dia. Nah tengok, centipede, lipan. Ini mixed breed. Ya, ular berbentuk lipan. Nah tengok. Nah, begitulah alam roh. Tengok. Tapi yang ada api hanya tempat ibadah. Tempat ibadah yang ada api saja kan mereka dapat masuk. Oke, coba play lagi. Ada yang saya akan kasih paham, ada yang saya tidak akan kasih paham. Oke, stop. Kamu tengok itu orang. Ada yang itu orang kan sudah masuk tuh lingkaran api kan, dalam gedung gereja kan, sudah masuk kan. Tapi masih ada melekat hantu. Itulah yang diusir. Betul sekali. Sebab kenapa? Ada roh jahat yang dia tidak dapat masuk sini. Kebanyakan begitu kan Pastor Jas. Dia bilang berat tuh, saya tidak dapat masuk. Saya tidak boleh masuk di sini. Ada yang suruh saya jangan pergi di tempat. Nah itu maksudnya itu roh jahat. Dia duduk di sini. Dia bisik-bisik sama tuh orang, jangan mau pergi, dia bilang, jangan mau pergi. Saya guna mau pergi itu sama juga. Nah itu orang kalau dia lemah, dia tidak akan dapat melawan secara jasmani. Dia mesti melawan di dalam iman dia. Itu kenapa perlu ada iman? Sebab bukan semua roh jahat bila kau masuk gereja, kamu terus itu roh jahat terus otomatis kamu itu roh jahat tinggalkan badan kamu. Tidak. Ada roh jahat yang boleh masuk di dalam rumah ibadat, ada yang tidak dapat. Bukan tempat kita saja, gereja-gereja besar di luar sana sama. Kamu tengok orang Jonci, betapa banyaknya orang kasih doa di dalam bahagian orang punya ruang pelepasan banyak. Oke, sudah stop. Yang penting kamu paham. Jangan bilang di kereta pun ada, memanglah, mana pun ada. Itulah, mesti berdoa aku punya kereta supaya dia kena rumpak. Itulah, walaupun itulah Tuhan Yesus bilang, bukanlah disebabkan kau kelimpahan material kau diselamatkan. Itulah Tuhan Yesus bilang, Tuhan mau hati. Banyak kali sudah Tuhan kasih tahu kita di tempat ini, Tuhan mau hati. Tuhan tidak tengok kau mandi dengan
Pro gue kah, Audi kah, BMW kah. Tuhan tidak tengok tuh 12 kereta parking Audi di rumah kau pun sama juga belum tentu masuk pengangkatan. Rumah kau villa pun belum tentu. Sebab yang Tuhan nilai itu hati, bukan harta. Kalau firman Tuhan bilang dia menilai kita melalui harta, mungkin kita di sini bertanding-tanding sudah. Tapi bertanding bukan dengan perbuatan yang baik, bertanding di dalam daging. Bukankah Rasul Paulus bilang harus bertanding di dalam iman? Bertanding dengan baik di dalam iman. Jam 9 sudah terlalu. Oke. Kita terus pergi ayat 26. Pasal yang sama. Yang terlalu panjang. Ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tempukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Kebanyakan kan begitu. Sekarang masih ada hamba Tuhan, semua bagus. Itulah kenapa Tuhan tidak mau melambatkan keadaan. Dia mau mengambil alih secepat mungkin untuk menyadarkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Sebab kalau tiba-tiba gembala sidang diambil Tuhan dan kami belum ada di dalam posisi ini, siapa yang berdiri di sini? Siapa yang mau memimpin kamu secara di dalam alam roh? Memang banyak gereja. Itulah kenapa bilang rencana Tuhan itu tidak pernah tergagal. Dia mau menyampaikan apa yang dia harus sampaikan. Kita pergi ayat 28. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu. Nah, di sini ada bocor sih kita. Kamu tengok, pengatur pasukan itu dikira imam. Imam tahu, bukan saja para tua-tua, tetapi dibilang pengatur pasukan. Jadi si Ibu Julita itu tidak boleh rileks kalau pengatur pasukan. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Oke, kamu tengok. Kenapa? Kan kalau kita judul begini kan ada bilang Evos. Kamu pikir itu tidak dalam Alkitab kah? Kamu tengok firman Tuhan, memanggil langit. Apalagi kalau bukan puak udara. Sebab kenapa? Yang cepat memberi bukan kali satu memberi informasi kepada surga itu adalah puak udara. Itulah kenapa mata harus dikuduskan, hati harus dikuduskan. Sebab tanpa kekudusan hati, penglihatan alam roh tidak dapat dibuka. Saya bocor sedikit lah bagian kamu. Bukan saja puak udara, semua, termasuk yang melayani, termasuk yang mau ingin tahu apa tuh
Tuhan terlebih dahulu. Itulah kenapa Tuhan bilang mau hati. Ketika Tuhan memindahkan urapan itu kepada Yosua, dan atmosfer di dalam kemah pertemuan itu, Tuhan sedang mengarahkan, Tuhan sedang memanggil. Dia sedang memanggil buah udara. Apa dia bilang? Tengok, aku dan mereka, dan kepada mereka, dan memanggil langit. Itu buah udara menjadi saksi, tahu? Itulah tidak boleh, tidak ada yang tersembunyi. Nah, yang ini nih, ini ada dalam sedikit dia punya cara mau mengerti masuk. So, kalau begitu saja memang tidak akan dapat paham. Jadi jangan biarkan urapan kamu dipindahkan.